Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Taruna Marcos Yukrenti Pembelera, jurusan Nautika Kapal Niaga, tingkat 2. Saya di sini praktik di navigasi di kapal KN Miangas. Baiklah, saya akan memperkenalkan beberapa alat navigasi yang ada di KN Miangas beserta fungsinya. Ini adalah alat navigasi, yaitu radar. Pada dasarnya radar berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur jarak suatu objek di sekitar kapal. Di samping dapat memberikan petunjuk adanya kapal, pelampung, kedudukan pantai, dan objek lain di sekitar kapal. Alat ini juga dapat memberikan baringan dan jarak antara kapal dan objek-objek tersebut. Ini adalah alat EGDIS. Pada dasarnya EGDIS berfungsi sebagai alat bantu navigasi elektronik yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat keselamatan di laut. Di samping dapat memberikan petunjuk adanya kapal, buoy, posisi kapal, dan alat ini juga dapat membuat rute pelayaran sehingga memudahkan penggunanya ketika bernavigasi di atas kapal. Baiklah, ini adalah alat GPS atau Global Positioning System yang berfungsi untuk mengetahui posisi kapal menggunakan satelit, dan GPS juga memberikan posisi berdasarkan lintang dan bujur kapal. Maka dapat dihitung kecepatan, arah, dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak pelayaran. Ini adalah alat ekosonder. Ekosonder atau perunggema adalah alat navigasi elektronik yang bekerja dengan menggunakan sistem gema yang dipasang pada dasar lunas kapal yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan serta mengetahui bentuk dasar suatu perairan, dan untuk mengetahui gerombolan ikan yang berada di perairan secara vertikal. Baik, ini adalah alat AIS, singkatan dari Automatic Identification System. Adalah alat navigasi yang berfungsi untuk memberi dan menampilkan informasi kapal lain yang ada di sekitar kapal kita. Dan begitu juga sebaliknya, informasi mengenai kapal kita dapat dilihat oleh kapal lain yang menggunakan alat AIS. Ini adalah alat navigasi, yaitu giro kompas. Giro kompas menjadi salah satu alat navigasi pada kapal yang berfungsi untuk menentukan arah yang tepat. Dalam penggunaannya, giro kompas tidak akan terhalang oleh medan magnet luar. Baiklah, ini adalah alat wind speed atau anemometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin pada sekitar alat tersebut. Pengukuran ini meliputi kecepatan angin, tekanan angin, dan tinggi gelombang laut. Ini adalah alat navigasi, yaitu speed log. Speed log adalah salah satu alat navigasi elektronik yang berfungsi untuk mengukur kecepatan kapal dan dapat juga berfungsi untuk melihat berapa jauh jarak yang telah ditempuh oleh kapal. Ini adalah alat clinometer. Clinometer ini berfungsi untuk mengukur kemiringan kapal. Baik, ini adalah radar indikator, salah satu alat navigasi di atas kapal yang berfungsi untuk mengukur sudut kemudi serta memudahkan jurumudi untuk mengukur kecepatan dan sudut kemudi kapal. Ini adalah steering atau kemudi kapal yang berfungsi untuk mengubah arah haluan kapal, lurus maupun belok, dengan bekerja memutar daun kemudi kapal. Baiklah, ini adalah alat SAR, singkatan dari Short in Respite, yang merupakan alat utama
untuk membantu pencarian lokasi survival SAR atau kapal yang mengalami mara bahaya. Hal ini memungkinkan setiap kapal atau pesawat terbang yang dilengkapi radar untuk menemukan survival. Radio VHF ini merupakan alat komunikasi dua arah antar kapal ataupun stasiun radio pantai. Gunanya untuk mendapatkan informasi ketika dalam keadaan darurat atau kecelakaan di tengah laut. Radio SSB ini merupakan alat yang berperan penting dalam pengawasan dan keselamatan pelayaran. Karena adanya alat ini akan memudahkan pelancaran informasi apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat pada kapal. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu alat komunikasi di atas kapal, yaitu HD atau Handy Talkie. Merupakan salah satu alat komunikasi dua arah yang memanfaatkan frekuensi radio. Dan dengan cara penggunaan hanya perlu menekan tombol telepon atau panggil di sebelah kiri. Baiklah, saya akan menjelaskan alat yaitu binokular atau biasa disebut teropong. Teropong ini berfungsi untuk melihat benda jauh secara jelas dengan memiliki jarak tempuh yaitu 7,50 meter. Apar jenis decoder ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna dan sangat efektif untuk memadamkan hampir semua kelas kebakaran, seperti kelas A, B, dan C. Yaitu kelas A terdiri dari kertas, kain, karet, dan lain-lain, dan kelas B terdiri dari minyak yang mudah terbakar di atas kapal, dan kelas C terdiri dari instalasi yang bertegangan tinggi. Dan tripoder ini memiliki bobot atau berat 9 kg. Apar jenis foam adalah jenis apar yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa, dan foam ini dapat memadamkan hampir dua kelas kebakaran, yaitu kelas A dan B. Kelas A terdiri dari kertas, kain, karet, dan lain-lain, dan kelas B terdiri dari minyak yang mudah terbakar di atas kapal. Dan tipe foam ini memiliki berat atau bobot 9 kg. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alarm fire ini. Alarm fire ini berfungsi sebagai alat yang memberi tanda atau sinyal pada saat terjadi keadaan darurat atau kebakaran di atas kapal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat keselamatan yang ada di atas kapal, yaitu life raft. Life raft ini berfungsi sebagai perlengkapan keselamatan awak kapal pada saat terjadi keadaan darurat di laut, dengan berkapasitas 25 orang dan dilengkapi dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan tanda untuk memberi sinyal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat keselamatan di atas kapal, yaitu skoci penyelamat. Skoci penyelamat ini berfungsi sebagai perlengkapan keselamatan awak kapal pada saat terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di tengah laut. Dan skoci ini berkapasitas 26 orang dan dilengkapi dengan makanan, minuman, obat-obatan, serta tanda pemberi sinyal. Saya akan jelaskan tentang alat keselamatan yang kapal, yaitu lifebuoy. Lifebuoy ini
ini berfungsi sebagai alat yang evakuasi kru atau penumpang yang jatuh di laut. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu keselamatan atas kapal, yaitu life jacket. Seperti yang saya pakai ini, life jacket ini dimanfaatkan kru atau penumpang kapal pada saat terjadi keadaan darurat untuk mengapung di atas permukaan air laut dengan dilengkapi fluid. Salah satu fluid ini berfungsi untuk memberi sinyal atau suara pada saat terjadi kondisi darurat atau cuaca yang buruk di tengah laut.